Selamat pagi, Salam, Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mempersiapkan diri kita. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah pilihan Engkau di antara begitu banyak manusia di bumi ini ya Tuhan. Ini adalah hari perhentian yang Kau sediakan kepada kami. Kami adalah anak-anak-Mu, maka selayaknya kami datang kepada Engkau ya Tuhan untuk menyembah, memuji, dan meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Bapak Surgawi, Engkau tolong kami yang telah datang di tempat ini. Segala beban boleh kami tanggalkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Bila kami boleh datang kepada Engkau dengan hati yang bebas, hati yang terbuka. Bila Engkau menselidiki hati kami ya Tuhan. Bila mana ada beban di dalam hati kami, ada pergumulan yang berat, biarlah Engkau boleh meringankan dan melepaskannya ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang selalu peduli akan kami ya Tuhan. Engkau akan mendengarkan doa kami. Saatnya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara kepada kami. Tuhan, tegurlah kami kalau kami salah. Ajarlah kami kalau kami tidak mengerti ya Tuhan. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dengan lapang dada kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman-Mu boleh jatuh di tempat yang subur, di tanah yang subur ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan di dalam tangan Kau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan hadir untuk menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami pertaruhkan doa yang jauh sempurna ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita menyanyikan satu pujian. Biarlah kita boleh lebih sungguh-sungguh dengan hati yang rendah untuk datang di dalam penyembahan pada pagi hari ini. Sungguh besar setiamu. Tolong Pak, tolong itu slide-nya tolong diubah sebentar. Ada pergantian susunan lagu ya. Itu lagu yang pertama, Lebih Dalam Ku Menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Bersama-sama katakan, tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggilah Engkau Tuhan,
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli ini, tanggal 10 Juli hari ini. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah orang Kristen yang penuh sukacita. Nah, kita bersyukur Tuhan telah memimpin hambanya, Pendeta Hendra G. Mulia. Ini pendeta senior ya. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Bapak Pendeta. Beliau adalah mantan pendeta dan gembala sidang saya dulu ya, 17 tahun yang lalu itu. Anak-anak saya Paul dan Immanuel dibaptis oleh Bapak Pendeta ini. Ya, kiranya Tuhan boleh selalu menyertai Bapak Pendeta untuk melayaninya. Dan pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk dilayani oleh Pendeta Hendra. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kita melalui Bapak Pendeta. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika, maksud saya surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat berkata atau berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi penuntun untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan diri kita di dalam doa pengakuan dosa. Saya mengajak kita mempersiapkan diri kita dengan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus diriku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, saat ku masuk, saat ku masuk
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layak Kau, layakkan. Layakkanku menghampirimu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kudus selalu melindungi-Mu. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Bersama anugerah-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau tebus diriku. Kekudusan melindungi-Mu. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu Kau selamatkan hidupku. Kau menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Mari kita berdoa. Saat ini kita telah datang, biarlah dengan kusuk kita berdoa. Kita serahkan kepada Tuhan untuk segala perbuatan kita, segala sikap kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, khusus untuk 1 minggu yang telah kita lalui ini. Marilah secara pribadi kita boleh menghampiri dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Seperti lagu yang telah kami nyanyikan, ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, sehingga Kau selamatkan hidupku. Dan karena dosa kami, ya Tuhan, Engkau ampuni, sehingga kami boleh disucikan. Bila kami juga boleh menjadi ciptaan yang baru, setelah kami mengakui dan Kau ampuni, ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya dosa yang ada pada diri kami tidak menjadi batu sandungan bagi kami, ya Tuhan, untuk menerima berkat-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu mampu dan sanggup menyucikan dosa kami, ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hidup di dalam dosa. Mampukan kami untuk menolak segala godaan yang datang kepada kami, ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang selalu menjaga kami, ya Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan, karena kami hidup di dalam darah dan daging penuh dengan kelemahan.
Ada saatnya kami tergoda ya Tuhan dan masuk di dalam jurang dosa ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau tolong kami supaya kami boleh selalu diangkat oleh Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami selalu hidup di dalam dosa ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau ubahkan kami ya Tuhan. Ubahkan pikiran kami, sikap kami ya Tuhan. Bahwa Engkau sangat membenci dosa ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup jauh daripada dosa ya Tuhan. Melainkan biarlah kami boleh hidup selalu seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengungkapkan hati kita karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita senantiasa untuk mengasihi Tuhan kita. Seperti di dalam Alkitab, Yesus diurapi oleh wanita. Biarlah kita juga boleh mengambil sikap yang sama untuk mengasihi Tuhan kita. Satu pujian. Biarlah kita boleh naikkan kepada Tuhan untuk tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Kita akan bersama-sama membacakan satu perikop firman Tuhan dan akan kita bacakan secara bertanggapan. Surat Roma pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat semua boleh membacakan ayat-ayat yang genap. Dan ayat yang terakhir, ayat 15 kita akan bacakan secara bersama-sama. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Judul perikop firman Tuhan ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya keinginanmu kendor, kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang mengenai kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15 bersama-sama. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan pertanggapan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hendra G. Mulia pada pagi hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama menyanyikan sebuah pujian, mendengar suara-Mu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini, ku mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini, ku mendengar
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Kau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti pada hari Minggu ini. Biar Tuhan arahkan hati kepada Tuhan saja. Kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bukanlah sesuatu yang datang dan pergi begitu saja, tapi menjadi sesuatu yang boleh sungguh berdiam di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang kami wujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, jemaat. Kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya akan membacakan ayat 14 sampai ayat 22. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya. 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 Di sini kita melihat bahwa Bapak Gereja Agustinus melukiskan kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan. Kita lihat di dalam bagian yang lain, kalau Paulus juga melukiskan, ya, memetaforakan kehidupan Kristen itu kayak apa. Kalau Paulus kadang-kadang mengatakan bahwa bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, begitu. Sehingga kita melihat bahwa Paulus bisa berkata, aku berlari sedemikian rupa supaya aku bisa mendapatkan hadiah. Tidak mungkin kan orang bertanding lalu jalan pelan-pelan, bertanding adu lari misalnya, lalu jalan pelan-pelan. Buat apa ikut pertandingan kan? Jadi orang yang ikut pertandingan semua berlari sebaik-baiknya, sebisa-bisanya supaya mereka tuh boleh menjadi the best, begitu kan? Menjadi yang terbaik, ya. Jadi semua berlari. Nah, jadi kita melihat bahwa kehidupan kita harus selalu menjadi the best of me, ya, menjadi yang terbaik, begitu. Kalau kita tuh hidupnya cuma jalan biasa, hidup secara mediocre, ya, di mana kita menjalanin apa asal aja, semua apa saja, saya rasa itu tidak merupakan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat metafor yang diberikan oleh Paulus, semua orang harus bertanding. Dan di akhirnya kita lihat dalam iklan kedukaan misalnya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, begitu, ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik misalnya. Jadi setiap kita ini harus bertanding, kata Paulus, begitu kan? Nah, Bapak Gereja Agustinus melukiskan dalam metafora hidup kita ini sebuah perjalanan. Jadi kita ini berjalan, begitu kan? Tetapi di dalam perjalanan ini kita semua adalah orang yang terluka di dalam perjalanan.
Kita bukan orang yang sehat di dalam metafora daripada Agustinus. Kita adalah orang yang sakit, orang yang cacat. Nah, sehingga pada waktu kita berjalan, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu teman-teman perjalanan yang menolong setiap kita, sehingga pada waktu kita berjalan, kita bisa saling menolong. Begitu. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat misalnya ayat daripada kita ini, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi Agustinus melihat hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Pada waktu kita berjalanan, kita tidak berjalan sendiri. Karena tidak mungkin kita berjalan sendiri. Tapi kita bisa saling menolong. Saling menolong. Kalau ada jalan yang terjal misalnya, kita bisa saling menolong orang. Kita bisa tarik teman kita naik ke atas. Kita bisa mendorong teman kita untuk naik. Seperti demikian. Jadi kita tidak bisa untuk berjalan sendiri. Karena kita semua adalah manusia yang berdosa. Yang sudah jatuh ke dalam dosa pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden. Sehingga kemudian manusia diusir daripada Taman Eden. Dan sejak kita semua manusia itu berdosa karena Adam dan Hawa, maka dalam dunia ini pasti kita akan mengalami penyakit. Sampai seberapa hebatnya kedokteran yang kita punya, dengan seberapa hebatnya penemuan-penemuan apa segala, selalu ada penyakit. Tidak berarti dengan kemajuan dari ilmu kedokteran lalu kemudian penyakit hilang. Tidak, nanti muncul lagi. Toto sekarang muncul corona ya. Nanti muncul apa lagi. Jadi tidak mungkin kita ini berada di dalam keadaan di mana tidak ada penyakit. Karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Ya, selalu ada perang. PBB umurnya sudah berapa ya? Kamu juga nggak tahu kali ya. Saya sembarangan aja kali ya. Jadi sudah 70 tahun lebih PBB misalnya. Berhasil nggak dia menciptakan perdamaian? Bisa nggak? Namanya Persatuan Bangsa-Bangsa kan? PBB begitu kan? Ada nggak kita lihat bahwa kemajuan di dalam dunia ini? Tidak. Perang tetap aja ya. Rusia bisa serang Ukraina seperti demikian ya. Perang Israel dengan Palestina nggak bisa habis misalnya ya. Dan seterusnya kita lihat perang, penyakit dan sebagainya selalu ada. Bencana alam selalu ada, sampai kapanpun selalu ada. Maka dalam hidup yang sukar ini, maka kita harus saling tolong menolong, harus berjalan bersama. Nah, itulah yang dikatakan oleh Agustinus, bahwa kita semua sebagai orang Kristen adalah orang yang saling menolong, saling menasihati, saling menghibur, saling membantu. Nah, itu harus kehidupan gereja mestinya adalah seperti demikian. Harus diwujudkan seperti demikian. Begitu. Di mana salingnya itu sebenarnya sangat ditonjolkan di dalam kehidupan, ya. Nah, kemudian ada satu bapak gereja, bagi Bapak Ibu sekalian mungkin agak asing kali ya, bernama Ambrosiaster, ya, Ambrosiaster, yang hidup kira-kira abad keempat. Barangkali beliau meninggal pada tahun 380 sesudah Masehi. Jadi dia kira-kira hidup pada abad keempat ya. Sebelum Agustinus mungkin dia hidupnya malah. Nah, sangat menarik sekali pengertian dari Ambrosiaster ini mengenai ayat dari 1 Tesalonika pasal 5 ini, begitu ya. Jadi pertama dia melihatnya 1 Tesalonika 5 ini dia ambil satu ayat ya. Satu ayat yang menjadi menjadi inti daripada segalanya ya. Nah, dia
Dia katakan pada waktu itu adalah janganlah padamkan roh. Ya, ayat 19. Janganlah padamkan roh. Nah, mungkin juga orang yang memadamkan roh itu adalah orang yang menganggap rendah nubuat-nubuat. Ya, nubuat di dalam Alkitab itu sebenarnya bisa berarti dua, ya. Bukan sekedar menceritakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tetapi itu merupakan mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan khotbah, ya. Jadi tidak selalu dalam Alkitab kalau Anda berbaca bernubuat apa segala, tidak selalu dalam arti foretelling, ya, menceritakan apa yang akan terjadi pada masa depan, begitu. Tapi sebenarnya yang diperlukan adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu maksudnya. Lalu kemudian Ambrosius ini melihat janganlah padamkan roh. Nah, jadi daripada hal ini kita lihat bahwa justru menurut Ambrosius itu adalah yang paling penting di dalam kehidupan kita ini adalah jangan kita memadamkan roh yang ada di dalam kita. Ini inti daripada semuanya, begitu kan? Daripada ayat ini. Kita pertama dalam kehidupan Kristiani kita harus membiarkan pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita senantiasa. Begitu, ya. Dalam rupa apa? Dalam rupa apa? Kalau kita misalnya melihat janganlah padamkan roh. Nah, di situ kita lihat ada nasihat Paulus, tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Tetap berdoa, senantiasa berdoa. Doa yang tidak berhenti. Pray without ceasing, tanpa berhenti. Berdoa tanpa berhenti. Nah, kita tidak memperhatikan pray without ceasing, dan kita tidak mewujudkannya dalam kehidupan kita. Ya, coba kalau kita melihat kehidupan berdoa Anda. Anda berdoa kapan aja? Pasti hari Minggu kepaksa dong, ya. Ayo berdiri, ayo kita berdoa. Nah, kepaksa ikut doa, ya. Jadi tiap minggu, oke. Terus Anda pagi bangun berdoa enggak? Enggak kali, ya. Enggak sempat. Soalnya bangun kesiangan, udah mau kerja. Jadi kita enggak sempat doa, ya. Oke. Malam mau tidur doa enggak? Nanya ini, kamu berdoa apa enggak? Kalau enggak, kasih tahu. Kalau iya, ya iya, gitu. Jadi kamu malam berdoa enggak sebelum tidur? Berdoa. Jadi ya kebanyakan orang Kristen berdoa sih, ya. Tapi kadang-kadang ada teman ya kecapean, ya aminnya besok pagi biasanya. Begitu kan? Ya, dia doa-doa gitu. Kamu doa makan? Doa makan saya rasa enggak dihitung. Karena apa? Doa makan kita itu udah cuman menjadi habitual, menjadi kebiasaan doa makan. Enggak sungguh-sungguh kita berdoa, ya. Jadi kita waktu kecil, ya, diajarin berdoa. Ayo mau makan, berdoa dulu. Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus, terima kasih, ini makanan, amin, gitu kan. Ini waktu kita masih kecil seperti itu kan, ya. Tapi kita udah gedean, doanya agak panjangan. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini, berkati makanan ini, begitu kan. Nah, udah gede, begitu kan. Dan barangkali kalau kamu sekolah minggu, barangkali, ya, saya rasa doa makan kamu semua tetap sama kan, ya. Pagi ke siang, malam, pagi, siang, malam, doa makannya hampir sama kan? Siapa yang beda? Coba angkat tangan. Nggak ada kan? Nah, semua sama pasti, begitu kan? Nah, kita bayangin dari kecil kita berdoa makan, ya. Doa makan. Terima kasih Tuhan, makan diberkati, makanan ini dan sebagainya. Amin, begitu kan? Katakanlah kamu sudah 10 tahun jadi orang Kristen. 10 tahun.
Kamu 10 tahun jadi Kristen, artinya kamu doa makan udah berapa kali dalam 10 tahun itu? Kita hari Minggu nggak bisa ngitung ya. 10 tahun itu jadi satu hari katakanlah kita makan 3 kali. Jadi doanya 3 kali. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Jadi setahun kita berdoa, doa makan berapa kali? 3 kali 365. Berapa itu? Wah, hebat ya, masih bisa ngitung dah, puji Tuhan. Gampangnya aja lah. 1000 kali. 10 tahun kamu sudah doa makan 10.000 kan? Makan, doa. Makan, doa. Mau makan, doa. Mau makan, doa. Lihat nasi, doa. Lihat makanan, doa. Lihat nasi, berdoa. Lihat nasi orang, ikut doa. Begitu kan? Nah, jadi doa makan kita itu sudah cuma otomatis doang. Ya, udah nggak terhitung, itu tidak sungguh-sungguh. Itu cuman otomatis doang. Lihat nasi doa, lihat nasi doa, begitu kan? Ya, jadi tidak terhitung. Nah, doa kita cuman apa? Cuma malam hari. Tapi ya, Paulus mengatakan di sini tetaplah berdoa. Nah, yang kayak bagaimana itu? Ya, saya sendiri baru membaca sebuah buku ya, menjelaskan bagaimana kehidupan orang-orang dahulu itu mereka melakukan apa yang namanya pray without ceasing. Tetap berdoa, tetap terus menerus berdoa. Apakah mereka tidak kerja? Apakah mereka tidak melakukan hal yang lain? Kecuali terus begitu bangun terus berdoa, sampai mau tidur mereka masih dalam keadaan berdoa. Apakah yang namanya pray without ceasing, tetap berdoa itu adalah sesuatu yang seperti demikian? Apakah seperti demikian? Nah, tidak. Tidak artinya begini. Orang yang berdoa itu, kita kan bisa berdoa setiap waktu kan. Kita nggak usah berdoa semua dikumpulin nanti malam baru kita berdoa, begitu kan? Tidak. Kita bisa berdoa setiap waktu. Misalnya ada jemaat datang misalnya, Pak ini anak saya ini bandel Pak, ya. Ini pulang malam terus begitu ya, begini begitu. Doakan ya Pak anak saya, misalnya begitu. Oh oke, ya Bu, nanti saya doakan. Apa saya menunggu nanti malam baru saya doakan anak si ibu? Nanti malam pas mau berdoa saya lupa. Jadi saya bohong dong sama si ibu itu kan. Nanti saya doakan ya Bu ya, saya ikut doakan. Pak doakan anak saya nih mau operasi ini apa begitu kan. Oke Bu, nanti saya doakan begitu kan. Lalu saya lupa. Saya bohong dong sama dia. Jadi bagaimana supaya saya tidak berbohong? Kalau saya bilang saya doakan, saya mesti doakan kan, begitu. Nah, saya sekarang apalagi saya sudah tua, saya pikir kita apa-apa sering lupa, maka saya doakan langsung. Nah, setelah ibu itu pulang, saya langsung berdoa. Kenapa mesti tunggu malam? Tidak usah berdoakan di petangan doa. Lalu Tuhan kami berdoa untuk anak ini. Tidak usah toh. Kita boleh berdoa dalam hati. Ya, Bapak Ibu lagi nyetir mobil gitu. Boleh nggak berdoa? Boleh kan? Asal jangan merem kamu doanya. Langsung nabrak kan? Begitu kan? Jadi ya kamu kalau sambil nyetir ya doa ya boleh. Asal jangan merem-merem gitu ya. Tuhan juga tahu kamu lagi nyetir. Tapi kamu berdoa. Begitu kan? Nah, yang namanya tetaplah berdoa. Kita boleh berdoa dalam segala waktu. Saya misalnya, kita nih jalan. Kan biasa dong angkot ya. Dari kanan, set langsung potong gitu ya. Gitu. Kita ngerem sit gitu kan. Dia enak-enak aja begitu. Saya kalau di jalanan, saya suka lupa loh saya pendeta. Begitu kan. Jadi wah marah sekali begitu kan. Jadi pernah saya naik mobil, dipotong gini kan. Wah kurang ajar nih kok angkot begitu kan. Saya langsung buka jendela kan.
saya pelotot, saya mau makiin, begitu kan? Saya lupa sih, saya pendeta, begitu kan? Tidak boleh maki-maki kan? Gitu. Bareng saya lihat, angkotnya badannya gede, tampangnya serem, gitu ya. Langsung dia ngeliatin saya begini kan? Dia merasa salah, dia motong saya. Jadi siap dimaki dia ya. Tapi saya lihat orangnya gede, badannya keker, matanya serem gitu ya. Dia yang ngeliatin saya, langsung saya tutup jalan lagi, begitu kan ya. Kalau kecil mungkin saya maki-maki, begitu kan ya, gitu. Nah, tapi kita kan bisa langsung berdoa kan sama Tuhan. Aduh Tuhan, coba saya maki-maki dulu, dia turun, kita berantem. Langsung saya digampar, langsung TKO dong ya, begitu kan. Gak usah 3 ronde, 1 ronde juga saya udah knock out sama dia. Badannya gede begitu kan. Nah, saya kecil begini, mau berantem begitu ya. Nah, kita mengucap syukur. Aduh Tuhan, untung tadi saya cuma buka jendela, mulut masih terkunci gitu ya. Coba mulut saya nyerocos, dia turun, saya ditonjok sekali, knock out dari saya, begitu kan. Aduh puji Tuhan, Tuhan masih kasih sabar. Boleh dong berdoa, begitu kan. Asal seperti tadi saya katakan kan, jangan merem. Nah, jadi pray without ceasing itu seperti demikian. Artinya kita terus berdoa, ya. Kita bersyukur, kita tidak nabrak tadi. Meskipun kita dipotong seperti itu, kita bersyukur. Misalnya kan, kita nyebrang jalan misalnya, kita sampai dengan selamat. Boleh nggak kita mengucap syukur? Boleh, kita langsung mengucap syukur, begitu kan? Itu ialah yang dinamakan pray without ceasing. Tapi akibatnya apa kalau kita berdoa selalu? Setiap kali kita ingat Tuhan dong. Ya, kita jalan mengucap syukur, kita ingat Tuhan, begitu kan? Kita begini, kita ingat Tuhan. Kita begini, kita ingat Tuhan. Kita begitu, ingat Tuhan. Jadi senantiasa kita ingat Tuhan. Senantiasa dalam kehidupan kita ingat Tuhan. Padahal kita ini sekarang hidup sebagai orang Kristen, kita cuma berdoa khusus hari Minggu. Hari Minggu ketemu Tuhan. Misalnya, selesai kebaktian, sudah pulang. Lupa lagi Tuhan. Nah, Tuhan yang dipakai tuh pada waktu hari Minggu 1 jam. Sama waktu malam kita berdoa, begitu kan? Lalu doa kita juga itu juga, mintanya juga itu juga. Malam kadang-kadang kita doa amin besok pagi, misalnya kan? Ya, jadi cuma itu hubungan kita dengan Tuhan itu cuma itu. Lalu kebaktian kita, mungkin kebaktian kita bersifat cold formality. Satu formalitas. Oh, kita orang Kristen ya mesti ke gereja dong, gitu. Kalau nggak ke gereja ya bukan orang Kristen dong, gitu kan? Nah, kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Ya disuruh Tuhan, mesti ke gereja, gitu kan? Maka kita senang sekali waktu pandemi kan? Wah, waktu pandemi. Lalu kemudian kebaktian itu apa? Kebaktian lewat Zoom atau lewat YouTube kan? Nah, kebaktian jam berapa? 7:30 misalnya. 7:30 ya. 7:30 kita nggak usah bangun jam 5. Tadi misalnya Pak Hafid menjemput saya, dia bangun jam 5. Di tempat saya udah nongkrong, dia jam 6:30 udah ada tempat saya. Begitu ya. Padahal jalan sepi sekali kebetulan ya karena Idul Adha juga kali ya. Sehingga jalan sepi begitu kan. Orang masih sembahyang begitu kan. Ya, sebenarnya saya gak usah sampai setengah jam ya. Mungkin 15 menit juga sampai itu kalau jalanan sepi seperti itu. Di Narna Mogot tadi sepi sekali jalanan ya. Nah seperti itu begitu kan. Ya, kita datang lalu kita kebaktian. Kalau waktu pandemi enak sekali kan, ya. Kebaktian 7:30. Saya bangun jam 7, begitu kan?
cuci muka sedikit, ganti baju gak? Enggak usah ganti baju kan, gitu ya. Pakai piyama, duduk, terus bikin kopi, ada kue, begitu kan. Nah, kita kebaktian sambil minum kopi, sambil makan kue, enak kan? Oh, kita senang sekali. Kita waktu pandemi itu justru kita jadi orang Kristen senang sekali kan, nggak usah ke gereja, begitu kan? Nah, kalau di gereja mesti bangun pagian, mesti pakaian, mesti mandi, mesti apa, begitu kan? Nah, waktu itu kita pakai piyama sambil ngopi, enak bisa kebaktian. Kebaktian kita itu cuma formalitas. Karena kita orang Kristen maka saya harus berbakti. Puji Tuhan model kebaktian sekarang pakai YouTube. Padahal apa bedanya sama kita nonton YouTube? Sebenarnya sama, begitu kan? Nah, setelah kembali pandemi, aduh bangun mesti pagian deh, begitu kan? Makanya kebaktian 1 nggak begitu laku dibandingkan kebaktian 2, begitu ya, karena kita malas bangun pagi. Jadi kebaktian kita tuh bersifat cold formality, sebuah sekedar formalitas yang dingin. Kita kebaktian dingin ya, kita memuji Tuhan, suara WL aja yang terdengar, kalian suaranya kecil sekali. Kita memuji. Kalau kita lihat ya perbedaan antara kita GKI dengan GBI misalnya, waktu puji Tuhan, wah orang GBI itu bisa menyanyi dengan sukacita, dengan begini-begini. Kalian mah nyanyi lagu cepat kayak, nyanyi lagu pelan kayak, tetap ya muka sedih sekali, kayak orang baru masih sakit kena virus corona, begitu mukanya sedih-sedih. Tadi saya nggak potret loh mukanya kamu pada waktu doa, pada waktu nyanyi loh, begitu ya, mukanya sama semua ya, formalitas yang dingin ya. Padahal kalau kita nyanyi, kita lihat bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana seharusnya diri kita di hadapan Tuhan, itu nggak ada. Kita cuma datang duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, formalitas, selesai pulang, udah gitu. Nah, itu jauh sekali dengan maksud daripada Tuhan. Kehidupan Kristen itu yang gimana, begitu kan? Nah, jadi Ambrosius itu mengatakan, jangan padamkan roh, begitu kan? Jangan padamkan roh. Do not quenching the spirit di dalam diri kita. Tuhan yang ada di dalam diri kita itu jangan dipadamkan, jangan ditekan, tapi biarkan roh memimpin hidup kita sedemikian rupa. Sampai kemudian karena roh memimpin kehidupan kita, kita itu bisa bersukacita senantiasa. Jadi menurut saya betul apa yang dikatakan oleh Ambrosius itu adalah bahwa pada waktu kita berjalan, setiap waktu kita bisa berdoa senantiasa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita yang kita tidak padamkan, maka kita dapat sukacita senantiasa. Kita kalau kita bersukacita itu kenapa? Pasti karena faktor eksternal kan. Kita dapat kangtau misalnya kan. Kita dapat lotre misalnya kan. Kita misalnya dapat rezeki. Kita dapat ini, dapat itu, ya, dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Karena kita faktor eksternal kan. Tapi berapa lama faktor eksternal itu bisa bertahan? Kamu misalnya berhasil nih beli mobil baru nih. Katakanlah mobil listrik yang baru, begitu kan? Wah, seneng nih. Listrik. Bensin tuh mahal. Bensin sekarang berapa? Saya nggak naik mobil sih, gitu kan? Jadi nggak tahu harga bensin, gitu kan? Pertalite aja, ya memang murah tapi sukar didapat. Kita pakai Pertamax misalnya berapa? 12.000 lebih, begitu kan?
Wah, jadi kita dapat mobil listrik nih, hybrid katakan ya. Jadi campur listrik dan campur bensin begitu kan. Nah, kita seneng nih. Berapa lama kita seneng? Paling 3 bulan. Faktor-faktor eksternal itu kita dapat paling kita senengnya berapa bulan, berapa lama begitu. Dapat pacar nih, wah seneng kita nih hidup, waduh puji Tuhan dapat pacar, begitu kan. Tapi kemudian 3 bulan lagi mulai berantem. Jadi ada susah juga ya punya pacar, begitu kan. Nah seperti itu. Jadi sukacita kita ditentukan dari luar. Kalau dapat ya kita senang, kalau nggak dapat ya kita nggak senang. Kalau seperti biasa kita nggak senang, begitu kan? Nah, apa yang dikatakan tuh Paulus ini, bersukacitalah senantiasa, ya, always rejoice. Kita harus terus senantiasa bersukacita. Nah, bagaimana sukacita itu kita bisa tetap bertahan? Bisa tetap ada, bisa tetap berjalan. Itu mau tidak mau mesti dari dalam. Mesti dari dalam. Suatu keadaan yang kita sejahtera, yang membuat kita sedemikian rupa, sehingga kita always rejoice. Senantiasa kita bersukacita. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Karena kita tidak memadamkan roh. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap waktu kita ingat Tuhan. Setiap waktu kita merasakan berkat Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan betapa kita sungguh-sungguh punya Tuhan. Tuhan kita ada Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan yang memberikan kepada kita semua sukacita itu di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita orang Kristen mempunyai kehidupan yang digambarkan oleh Paulus adalah kehidupan yang begitu. Ini kehidupan yang normal. Yaitu apa? Orang Kristen harus bersukacita. Orang Kristen harus bersukacita. Karena apa? Sukacita dia tidak berasal dari faktor-faktor eksternal, tetapi faktor internal, yaitu dia hidup bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menyaksikan Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap waktu. Dan setiap waktu kita ingat dia, kita hidup bersama dengan dia. Dan apa yang membuat kita sukacita senantiasa, itulah yang membuat hidup kita sukacita senantiasa. Kalau Anda perhatikan hidup Anda, apa menarik buat orang yang beragama lain? Sama mereka. Kalau dapat sesuatu baru girang, nggak dapat sesuatu biasa-biasa aja. Mana kita menyaksikan orang Kristen yang bersukacita senantiasa? Apapun yang sedang dihadapi dia tetap bersukacita. Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Karena dia ingat Tuhan. Meskipun saya ada masalah, Tuhan bersama dengan saya. Dan dia akan pasti menyelesaikan masalah saya. Mana kita saksikan kepada orang di luar kita. Wah, orang Kristen luar biasa ya. Pernah seseorang tidak Kristen ya. Dia beragama Buddha. Lalu dia ketemu orang Kristen. Tapi dia lihat itu orang Kristen hidupnya sukacita terus. Mesem terus. Kalau kamu biar di gereja tetap cemberut kan. Nggak pada mesem-mesem. Begitu kan. Ini dia wah selalu ceria begitu ya. Si orang yang tidak Kristen itu heran. Kok dia hidupnya selalu ceria ya, begitu kan? Nah, dia pengen tahu kenapa orang Kristen selalu ceria. Nah, baru temannya cerita dan akhirnya kemudian dia jadi Kristen. Kalau hidup kita apakah berbicara kepada orang lain bahwa hidup kita senantiasa bersukacita? Mungkin tidak.
Kita sama aja sama orang bukan Kristen kan? Kenapa hidup saudara tidak bisa dinyatakan kepada orang lain? Karena kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa. Kalau Anda hidup bersama dengan Tuhan setiap waktu, dan sebagai pengingat adalah pray without ceasing. Setiap ketemu apa bersyukur sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengingat Tuhan. Selalu setiap waktu kita ingat, kita berdoa, begitu kan? Nanti Anda akan merasakan satu sukacita. Sukacita yang tidak diberikan oleh dunia, tapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Senantiasa di dalam kehidupan kita. Anda mau enggak hidup selamanya bersukacita? Karena kita adalah orang yang senantiasa harusnya bersukacita. Bapak Ibu mau hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kehidupan yang normal adalah kehidupan yang senantiasa bersukacita. Karena di dalam Tuhan cuma ada sukacita. Karena itulah destiny kami. Karena itu adalah tujuan kami. Maka Tuhan tolong kami untuk menjalani kehidupan yang normal itu. Di mana kami tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Tapi kami bersukacita karena kami selalu hidup bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap waktu dalam kehidupan kami. Itulah yang membuat hidup kami dapat bersukacita. Tuhan ajar kami selalu ingat Tuhan. Setiap waktu ingat Tuhan. Bukan pada waktu kami susah, tapi setiap waktu kami boleh mengingat Tuhan. Dan pada waktu kami mengingat Tuhan, disitulah sukacita kami akan otomatis muncul di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu di sini, supaya mereka boleh mengalami hidup yang seperti demikian. Kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. 70 tahun lebih kami merdeka. Tapi selama 70 tahun ini, baru kali ini Tuhan memberikan seorang presiden yang memikirkan rakyat, yang secara serius memikirkan kehidupan negara dan bangsa. Sehingga beliau mempunyai prestasi baik di kancah nasional maupun kancah internasional. Karena beliau memikirkan keadaan orang lain. Tidak memikirkan keadaan sendiri. Sehingga kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Negara-negara lain mengalami inflasi hampir 10% meskipun mereka negara maju. Sedangkan negara-negara terbelakang mereka bisa mengalami inflasi lebih daripada 100%. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan pemerintah seperti demikian. Meskipun dalam masa sulit, inflasi di tempat kami dapat ditekan, rupiah kami tidak terlalu jatuh. Semua adalah kasihan Tuhan bagi negara kami. Maka kami berdoa ya Tuhan untuk kelanjutan daripada negara dan bangsa kami.
Biarlah Tuhan turun tangan. Tuhan cegah mereka yang hanya memikirkan diri sendiri, kantong sendiri, kepentingan daripada orang sendiri dan orang-orang di lingkungannya. Kami berdoa untuk pemimpin yang memikirkan sungguh-sungguh negara dan bangsa ini. Sehingga Tuhan memberikan kepada kami tahun 2024 seorang pengganti dari Presiden Jokowi yang baik. Seorang pengganti yang meneruskan pekerjaan dari Bapak Presiden pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat. Di dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan yang tolong mereka tetap. Tuhan yang mendampingi mereka. Tuhan yang bekerja. Tuhan tetap melindungi mereka dari pandemi COVID-19. Dan Tuhan tolong akan akibat-akibat daripada pandemi terhadap ekonomi misalnya, terhadap pekerjaan kami, terhadap berbagai hal yang ada pada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan boleh mengeluarkan kami daripada masalah. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan tetap memberikan semangat kepada semua hamba Tuhan, majelis, semua aktivis, dan bahkan seluruh jemaat. Tuhan berikan satu semangat daripada Tuhan. Karena kami hidup bersama dengan Tuhan. Dan karena kami bersuka cita, kami boleh bergereja dengan lebih baik, dengan lebih sungguh. Sehingga ada lebih banyak orang boleh datang karena mereka melihat kehidupan daripada jemaat. Tuhan tolong gereja ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin menutup doa syafaat kami. Kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Hendra G. Mulya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan boleh benar-benar membawakan perubahan di dalam hidup kita. Biarlah sukacita yang kita dapatkan di dalam Tuhan boleh bertumbuh di dalam diri kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut sukacita di dalam diri kita. Ada berita gereja yang akan disampaikan oleh majelis. Saya persilakan. Ya. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan bagian akhir daripada ibadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kantong kolekta persembahan akan dijalankan oleh Ibu Na Gyowi dan Ibu Na Jingwi. Bisa mempersiapkan diri. Kita menjalankan persembahan kita dengan diiringi pujian. Betapa ku bersyukur. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kasih setia yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami dengan sukacita menyambut firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh membawakan sukacita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa sukacita sebenarnya yang Kau berikan kepada kami ada sukacita yang dari dalam, yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, dan yang tidak bisa diambil oleh orang dan oleh siapapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memberikan dan mengembalikan daripada anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau berkati persembahan ini. Tuhan berkati setiap majelis yang mengelola
persembahan ini. Kiranya persembahan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami setiap anak-anak Engkau. Tuhan, kiranya boleh memimpin untuk mata pencaharian kami sebagai pekerja. Tuhan, kiranya memberikan hikmat kepada kami untuk selalu bekerja dengan baik di tempat kami bekerja. Yang sebagai pengusaha, Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat untuk selalu memperlakukan karyawan kami dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang masih mencari dan membutuhkan pekerjaan, Tuhan kiranya berbelas kasihan dan menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang ada pada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, di masa sulit ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau Allah kami yang baik, selalu memelihara hidup kami ya Tuhan, mencukupkan segala keperluan kami. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan diri kami, perjalanan hidup kami selanjutnya dalam tangan Engkau. Dan kami yakin dan percaya pertolongan-Mu akan selalu tiba pada saatnya ya Tuhan. Pada saat kami membutuhkan, biarlah kami boleh menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang akan melihat, dan Allah yang akan memelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati persembahan kami. Semuanya kami serahkan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Sebelum kita menerima doa pengutusan, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, Lingkupiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita selama-lamanya. Amin. Haleluya.